Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seringkali saya merasa miris dan kesal gitu ketika ada pertanyaan-pertanyaan random di internet dan ditujukan kepada perempuan. Kamu tuh lebih suka cowok baik-baik atau cowok bad boy? Nah, banyak ternyata di antara perempuan itu yang menjawab, aku sih lebih seneng cowok bad boy karena dia tuh lebih menantang, lebih misterius, lebih bla 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 bacot seperti itu. Coba sekarang saya tantang buat orang-orang, buat perempuan-perempuan yang menjawab lebih suka cowok bad boy gitu ya. Nah, cowok ini kurang bad boy apa? Dia tuh bener-bener bad boy sampai dia gonta-ganti pasangan, dia dapat satu pasangan kemudian menelantarkannya, dapat pasangan yang lain kemudian menelantarkannya, dan kemudian dia tidak peduli apakah pasangannya itu hamil atau tidak dan seterusnya. Dan di setiap dia memiliki pasangan, dia pasti akan melakukan tindakan yang penuh kekerasan, brutal. Bahkan di kasus terakhir yang kita ketahui bersama yang kemudian menjadi viral adalah bahwa dia tuh sampai tega melakukan tindakan yang bahkan lebih kejam daripada bad boy. Silahkan yang mau. Saya sebenarnya juga mencoba untuk memaklumi perempuan-perempuan yang suka dengan cowok bad boy karena ya memang banyak penelitian, bukan hanya satu dua penelitian, tapi sejumlah penelitian yang menyebut bahwa cowok bad boy itu memang lebih menarik secara seksual gitu atau menarik secara psikologis gitu karena dia tuh nampak seperti maskulin gitu. Jadi cowoknya dingin, pendiam, tidak banyak bacot, tapi dia itu benar-benar bisa merayu perempuan, bisa memperlakukan perempuan dengan baik dan seterusnya. Tapi itu kan jangka pendek saja Baraya. Itu hanya untuk memanipulasi saja. Ya sekali lagi saya mencoba untuk memaklumi bahwa di antara perempuan itu banyak yang karena dorongan biologisnya, karena rahimnya lagi anget gitu, atau misalkan karena ada dorongan FOMO sosial untuk membuat dirinya menjawab bahwa dia lebih suka sama cowok bad boy dan sebagainya, itu oke. Tetapi saya ingin memberikan sedikit nasihat kalau boleh ya kepada perempuan-perempuan itu bahwa pertama, cowok-cowok yang dikuasai oleh testosteronnya itu biasanya akan agresif sekali terhadap orang-orang yang terdekat dengannya, yang paling dekat dengannya, iya kan? Jadi korban pertama dari cowok-cowok bad boy itu pasti adalah orang-orang terdekatnya. Dan kalau orang-orang terdekatnya itu adalah laki-laki, kita akan memahami bersama bahwa laki-laki itu relatif lebih bisa melawan secara seimbang. Sedangkan perempuan yang dekat dengannya, dia relatif menjadi korban yang akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk karena kesempatan untuk melawannya jauh lebih sedikit. Daya tawarnya jauh lebih sedikit. Gitu kan? Jadi please silahkan pertimbangkan kembali gitu ya. Tapi tentu saja video ini tuh bukan dibuat hanya untuk perempuan. Video ini tuh dibuat untuk semua orang. Dan saya harap Baraya mau nonton videonya sampai tuntas. Karena apa? Karena dalam alam pikiran saya, psikopat itu tidak lebih berbahaya daripada kesalahpahaman masyarakat terhadap psikopat. Masyarakat yang tidak paham terhadap psikopat itu berpotensi untuk melahirkan lebih banyak psikopat dan berpotensi untuk mentolerir gejala-gejala awal tentang orang yang akan menjadi psikopat. Jadi itu sangat berbahaya. Makanya simak videonya sampai tuntas, please. Yuk kita mulai. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa psikopat itu sebenarnya adalah istilah yang tidak akademik. Itu bukan istilah ilmiah. Istilah yang sesungguhnya, kalau para ilmuwan mau menyebutnya, itu adalah antisocial disorder yang ekstrim, yang berlebihan. Begitu. Jadi psikopat itu adalah sebuah istilah diksi yang biasa digunakan oleh masyarakat yang sebenarnya secara etimologis itu tuh kurang spesifik karena psikopat itu kan psikologinya kena patologis gitu. Jadi patologi psikologis yang artinya adalah gangguan kejiwaan. Yang gangguan kejiwaan itu bisa macam-macam kan gejalanya. Nggak harus dia jadi pembunuh berantai gitu. Nah, makanya sekali lagi yang harus kita pahami, yang kita bahas kalau nanti berikutnya saya menyebut psikopat, maka psikopat yang dimaksud itu adalah antisocial disorder yang berlebihan. Begitu. Nah, karena ini adalah berupa antisocial disorder, maka sebenarnya semua orang di seluruh dunia itu memiliki karakter-karakter dan sifat-sifat yang sama seperti psikopat, cuman dalam kadar yang sangat rendah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adapun yang memiliki kadar psikopat tinggi itu mencapai 1% dari populasi manusia.
Artinya apa? Artinya coba cek circle Baraya. Kalau circle Baraya itu ada 100 orang, satu di antaranya itu psikopat. Atau kalau mereka semua diidentifikasi bukan psikopat, berarti Baraya sendiri yang ngalamin psikopat itu. Gitu. Antisocial disorder. Itu masalah berikutnya. Dan kemudian dari 1% populasi psikopat itu, pada umumnya mereka ada di perkotaan. Pada umumnya mereka di perkotaan. Jadi semakin banyak populasi manusia dalam satu tempat, semakin besar potensi psikopat itu ada. Semakin sedikit, semakin kecil kemungkinan dia ada di sana. Karena mereka itu biasanya nyari orang untuk dimanipulasi, nyari mangsa untuk dikerjain. Dan karena itu semakin banyak populasi, maka dia semakin senang ada di sana. Begitu. Itu yang berikutnya. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat, fakta yang keempat yang berikutnya adalah bahwa para psikopat itu kalau dia laki-laki, maka dia akan cenderung sangat manipulatif terhadap perempuan. Jadi mereka tuh memang secara sengaja dan sistematis nyari-nyari perempuan. Jadi terhadap cowok biasanya impulsif, tetapi terhadap perempuan dia benar-benar terstruktur untuk bisa membuahi rahimnya. Karena memang tujuan dari psikopat itu adalah membuahi rahim, jadi dia akan mencari sebanyak mungkin perempuan yang bisa dia buahi. Makanya gejala-gejala yang sering dilakukan oleh psikopat itu adalah terhadap perempuan ya. Dia temukan satu perempuan, dia kencani, kemudian dia buahi, kemudian dia pergi dan melantarkannya, kemudian dia cari perempuan yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan karena dia itu adalah orang yang tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa kasihan, tidak memiliki rasa cinta, maka hal itu adalah hal yang sangat biasa untuk dirinya. Begitu tujuannya. Jadi kalau Baraya menemukan apakah psikopat itu adalah pembunuh berantai, ya kalau dikaitkan dengan urusan-urusan seksual, karena tujuan utamanya sebenarnya adalah proses pembuahan. Tapi untuk itu biasanya dia menjadi tidak memiliki belas kasihan, tegaan dan seterusnya. Dan akhirnya karena itulah dia biasanya menjadi pembunuh berantai gitu. Begitu. Jadi nggak harus langsung dia tuh jadi pembunuh berantai, tapi biasanya dihubungkan dengan masalah-masalah itu gitu. Demikian pun dengan perempuan. Perempuan itu kalau jadi psikopat itu jumlahnya sedikit ya. Jadi psikopat yang laki-laki itu sampai 80%, perempuan itu kurang dari 20% atau sekitaran angka itu gitu. Nah, perempuan yang psikopat itu juga sebenarnya berusaha untuk mencari pasangan, tetapi karena dia adalah yang menanggung beban reproduksi, maka dia bukan mencari sebanyak mungkin laki-laki yang bisa membuahinya, tapi dia mencari laki-laki yang memiliki sumber daya. Dan perempuan yang psikopat itu cenderung memiliki keinginan hasrat besar untuk jadi pelakor. Karena dia nyari cowok tuh yang mapan kan. Jadi dia tuh cenderung untuk menjadi pelakor gitu. Dan dia itu karena dia manipulatif sama seperti laki-laki, dia gunakan kemampuan manipulasinya itu untuk bikin drama, untuk bikin gosip, kemudian untuk bikin pengakuan bahwa dirinya itu adalah korban, dirinya itu tertindas, tersakiti, dia terpaksa untuk menjadi seperti ini dan sebagainya. Tujuannya balik lagi adalah untuk mendapatkan sumber daya agar dirinya itu bisa makmur dan anak keturunannya juga makmur. Begitu. Jadi dalam hal ini masalahnya itu adalah masalah soal seksual. Makanya kalau Baraya baca bukunya Evolution and of Theory of Game misalkan yang seperti itu ya, karya Pak Maynard Smith, beliau tuh menjelaskan bahwa sebenarnya masalah psikopat itu adalah masalah bawaan alam. Jadi alam yang membuat skenario manusia itu ada psikopatnya gitu. Dan itu tuh populasinya harus dibuat hanya 1%. Gitu. Itu juga semuanya adalah skenario alam gitu. Bahasa yang lebih religius, skenario Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gini Baraya, di buku itu tuh ada penjelasan sedikit. Kalau semua ingin menjadi merpati, maka ada orang yang menjadi elang, maka dia pasti akan diuntungkan luar biasa. Penjelasan yang lebih sederhananya adalah kalau satu populasi manusia semuanya itu adalah jujur, 99% itu adalah orang yang jujur, maka 1% itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Gitu. Ya kan? Maksudnya Baraya, jadi kalau semuanya orang jujur, maka pembohong itu melakukan kebohongan sedikit saja, dia tuh bisa langsung dipercaya dan akhirnya mendapatkan keuntungan dari itu. Di buku Selfish Gen atau Gen Egois itu yang karya Richard Dawkins, ateis kesayangan kita.
Itu juga ada penjelasan kurang lebihnya seperti itu. Jadi maksudnya karena manusia itu didorong untuk melestarikan gennya, gen-gen itu pada umumnya atau gen-gen itu dalam situasi kondisi tertentu itu harus menciptakan satu varian yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan maksimal gitu. Tapi itu tidak boleh banyak, itu harus 1% saja gitu. Karena kalau misalkan semuanya jadi penipu, ya akhirnya merusak populasi juga. Jadi penipu tuh ya hanya jumlahnya hanya sedikit, itu hanya 1% saja itu untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan apa? Ya keuntungan reproduksi. Makanya dalam hal ini ya psikopat dalam tanda kutip ya juga terkait dengan bagaimana kinerja otak yang sejak awal memang berbeda dengan mayoritas begitu. Mayoritas manusia itu adalah manusia yang ingin berkooperasi, manusia yang ingin menjalin hubungan dengan pasangan, manusia yang kemudian ingin untuk bisa berkoordinasi satu sama lain, membangun hierarki, membangun peradaban dan sebagainya. Nah, kebanyakan manusia itu seperti itu. Tetapi kalau ada satu orang yang ternyata tidak ingin menjadi seperti itu, maka dia diuntungkan secara evolusi dalam populasi. Begitu kurang lebihnya. Jadi orang-orang psikopat itu bawaan lahir dong. Nah, ini juga yang harus jadi masalah Baraya. Jadi psikopat itu memang ada gejala-gejala dalam benak, dalam otak yang berbeda dengan orang normal. Tetapi dia tuh tidak harus akhirnya menjadi penjahat. Psikopat itu bukan berarti dia orang jahat, Baraya. Makanya ada sebuah penelitian yang tidak sengaja dan akhirnya lucu gitu. Tapi ini membuka tabir yang besar terkait dengan psikopat. Tahun 2006 ada seorang ilmuwan yang namanya itu adalah James Fallon gitu. Dia adalah seorang ahli neuroscience yang sedang meneliti otak-otak dari para psikopat. Jadi dia pindai si otak-otak tuh, kemudian menemukan kesamaan. Oh bener, orang-orang psikopat itu memang otaknya tuh begini polanya gitu ya. Kemudian dia bandingkan dengan orang-orang normal. Tuh kan beda banget sama orang yang normal gitu. Nah, salah satu yang dia kira orang normal yang dia pindai itu adalah otak keluarganya. Jadi pas psikopat dibandingkan sama orang normal tuh beda jauh, tapi pas dengan keluarganya, loh kok sama dengan keluarga saya? Jadi oh jangan-jangan di antara keluarga saya juga ada yang psikopat. Nah, dia kemudian mengidentifikasi apa benar keluarga saya itu psikopat. Kemudian dia ngecek dirinya sendiri, dia scan juga otaknya, dan ternyata baru sadar bahwa selama ini dirinya sendiri adalah psikopat. Lah, ternyata saya psikopat, tapi kenapa saya bukan pembunuh berantai? Nah, itu masalahnya Baraya. Saya bahkan jadi orang sukses, saya jadi ilmuwan sekarang. Ternyata psikopat itu justru malah membantu dirinya dalam karirnya sebagai seorang ilmuwan. Karena ketika misalkan ya dia melihat genangan darah, ketika dia harus membedah organ, ketika dia harus memotong jenazah manusia dan sebagainya, itu tuh dia nggak ngilu, dia tuh nggak takut, nggak ngerasa risih, nggak ngerasa jijik, nggak ngerasa panik dan lain sebagainya. Dia biasa aja dan baru akhirnya dia sadari, oh iya memang bener, ternyata selama ini saya tuh memang psikopat, saya tuh kurang empati loh selama ini. Jadi dia tuh baru sadar setelah penelitian itu bahwa dulu-dulu ada orang yang nangis, ternyata saya tuh nggak terenyuh, saya tuh hanya ikut pura-pura berempati gitu ya, menghibur dirinya. Padahal dalam hatinya dia sama sekali nggak merasa empati gitu. Kemudian ada orang yang jatuh dan dia tolongin, itu adalah bagian dari dinamika sosial saja. Sama sekali dirinya itu nggak pengen bantu kalau misalkan tidak ada yang tidak dia diajarin untuk seperti itu tuh. Nah baru dia sadari bahwa selama ini dia memang kurang berempati, bahwa selama ini dia kurang berbelas kasihan, tetapi justru dari situlah dia jadi ilmuwan gitu. Makanya dia nulis buku, kalau Baraya bisa cek pengakuan-pengakuannya itu di buku Patologi Insight. Nah, di situ itu ada penjelasan, ya walaupun penjelasan ini juga harus kita kritisi gitu ya. Maksudnya dia tuh menggabungkan antara penelitian ilmiah dengan penjelasan-penjelasan hipotetis berdasarkan pengalamannya sendiri gitu. Termasuk dia itu kan membangun sebuah hipotesis yang belum terkonfirmasi. Entah sekarang saya belum update ya, tapi dia sejauh saya tahu dia belum bisa mengkonfirmasi. Dia mengeluarkan sebuah hipotesis bahwa dia jadi psikopat yang baik itu adalah gara-gara dia dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat harmonis, dia dibesarkan di lingkungan tetanggaan yang harmonis, dan dia juga dibesarkan di lembaga pendidikan yang harmonis gitu. Makanya tidak ada yang mendorong dia atau memicu dia untuk mewujudkan kecenderungannya kecenderungannya untuk menjadi seorang pembunuh berantai begitu. Nah,
Tapi disinilah ini ada plot twistnya Baraya. Jadi sebenarnya saya tuh khawatir kalau misalkan saya menjelaskan tentang cerita Pak Fallon ini gitu. Karena banyak di antara Baraya saya yakin yang mulai mengidentifikasi, oh jangan-jangan saya itu adalah orang psikopat, kan saya kurang merasa belas kasihan dan sebagainya gitu. Banyak di antara Baraya yang mungkin akan berpikiran seperti itu. Makanya saya harus memberikan penjelasan yang lebih gitu ya. Dan saya harap Baraya mendengar cerita ini. Ini ada sebuah kejadian yang sangat ngeri Baraya. Pada tahun 1993 di Liverpool, Inggris, itu ada sepasang suami istri sedang berbelanja di pasar swalayan. Dia tuh bawa bawa anak 2 tahun yang baru belajar jalan kan, ya dia kencarin aja di situ gitu ya. Nah, ketika kedua orang tuanya lengah, tanpa dia sadari ternyata si anaknya itu diculik. Diculik sama siapa? Sama 2 orang anak berusia 10 tahun yang bolos dari sekolahnya. Namanya itu adalah Robert Thompson dan yang satunya lagi adalah John Venables. Nah, 2 anak itu dua-duanya nama samaran ya, nanti kita jelaskan. Nah, 2 anak itu sudah mengincar sejak sebelumnya itu anak mana yang bisa kita culik gitu. Dia tuh coba menculik beberapa anak tapi gagal dan kemudian 1 anak yang itu tuh berhasil. Nah, setelah diculik apa? Dia bawa jauh dari tempat swalayan tempat dia menculiknya, kemudian dia bawa berkilo-kilometer. Dan ini yang mirisnya Baraya, ketika mereka ada di tempat kerumunan, mereka tuh seperti adik kakak, dituntun, dibawa gitu si anaknya tuh, walaupun kelihatan nangis gitu ya. Orang-orang ngelihatnya juga anak nangis, cuman karena dikiranya itu adalah adik kakak ya, jadi dibiarkan gitu. Nggak ada yang curiga. Tapi begitu masuk ke tempat sepi, si anak bocil 2 tahun itu digebukin, dianiaya Baraya, itu habis-habisan. Nanti kalau misalkan ada orang lagi, dituntun lagi, dibawa jalan, begitu seterusnya. Dan 2 anak ini melakukan penganiayaan tuh bukan hanya dengan tangan kosong, tapi kadang-kadang dengan besi, dengan batu gitu, ditimpukin, digebukin si anaknya tuh. Si anak yang baru umur 2 tahun itu, sampai akhirnya, ini yang mirisnya itu, salah satu anak tadi tersangka itu langsung ngegebuk kepala dari anak itu sampai meninggal dunia, dan begitu dia tahu anaknya itu meninggal dunia, si anak itu langsung disimpan di rel kereta api. Diterlentangkan di situ dengan harapan alibi agar si anak itu tuh dikiranya korban kecelakaan. Dan memang benar-benar si anak yang malang itu dilindas sama rel kereta api dan 2 hari kemudian jenazahnya ditemukan. Itu geger sekali Baraya, orang-orang Inggris itu gempar sekali dengan kejadian seperti itu gitu. Maksudnya kok bisa ada anak bocil umur 10 tahun bolos sekolah hanya untuk melakukan penculikan kepada anak yang lebih kecil umur 2 tahun, kemudian disiksa habis-habisan sepanjang perjalanan sampai akhirnya meninggal dan dilindas kereta api gitu. Kok bisa sampai segitu kejamnya gitu. Nah, ini perdebatannya itu panas sekali, luar biasa pada waktu itu, cuman gara-gara mereka itu adalah 2 bocil, jadi ya dituntutnya juga tidak dituntut macam-macam, jadi mereka hanya di penjara khusus anak itu 8 tahun penjara. Jadi mereka dilepaskan di usia 18 tahun. Nah, setelah mereka dilepaskan di usia 18 tahun itu, mereka dikasih nama baru sama pengadilan. Ya untuk melindungi nama baik diri dan keluarganya, kan masih bocil gitu ya. Makanya yang saya sebut Venables dan Thompson itu sebenarnya adalah nama palsu bikinan dari pengadilan itu gitu. Nah, tapi lucunya itu adalah yang Thompson itu ternyata menjadi anak yang baik. Setelah kejadian itu tuh dia kan dia diawasin terus ya, normal, baik-baik saja, tidak punya kasus kejahatan, tidak punya kasus kekerasan dan sebagainya. Sedangkan yang satu lagi yang Venables itu setelah dia dibebaskan dia masuk penjara lagi dengan kasus-kasus penyiksaan terhadap anak. Lagi-lagi terhadap seperti itu gitu. Nah, makanya dalam hal ini tuh pernyataan dari Dr. Fallon itu bisa kita pertimbangkan bahwa psikopat itu, kalaupun memang kita harus menyebutnya psikopat sebagai penyederhanaan ya, psikopat itu terdiri dari 2 hal yang serius. Yang pertama itu adalah gangguan-gangguan gejala dalam otak, dan yang keduanya itu adalah pengalaman-pengalaman. 2 anak yang tadi barbar itu diidentifikasi di dalam pengadilan, diketahui dalam pengadilan bahwa dia tuh memang korban perceraian dari kedua orang tuanya. Kemudian mengalami kekerasan terus-menerus waktu kecilnya, dan kemudian dia tuh adalah orang-orang yang kurang kasih sayang. Nah, jadi korban perceraian, korban kekerasan, kurang kasih sayang, kemudian menghasilkan orang yang psikopat itu. Begitu dia masuk ke pengadilan, kemudian masuk ke dalam penjara dan seterusnya, 1 anak kemudian berhasil jadi anak yang baik dan 1 lagi tetap menjalankan hal yang sama gitu. Jadi dalam
kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah psikopat itu adalah ada orang yang memang gejala otaknya seperti itu, tapi bisa aja dia orang baik gitu. Tapi ada orang yang memiliki gejala seperti itu, kemudian mengalami masalah-masalah sosial yang buruk, entah itu dibully dan sebagainya, maka dia besarnya bisa aja menjadi seorang pembunuh berantai. Bisa aja menjadi seperti itu. Makanya yang saya bilang di awal itu, saya menjadi sangat khawatir terkait dengan sikap orang-orang Indonesia terhadap psikopat itu adalah bahwa bisa jadi mereka tuh menjadi orang yang menciptakan para psikopat gitu. Kan banyak orang tua di Indonesia yang ngedidik anak itu dengan kerasnya luar biasa, dengan kasarnya luar biasa gitu. Bahkan ketika orang itu bukan psikopat pun, itu bisa menjadi pembunuh berantai di masa depan gitu. Ketika pola asuhnya itu memang menjadi lampiasan emosi, jadi lampiasan kekerasan gitu kan. Begitupun dengan orang-orang tongkrongan di sekitarnya yang gampang ngebully, gampang ngejelekin, kan bisa aja merusak masa depan anak yang baik-baik bisa jadi psikopat. Nah, apalagi psikopat yang beneran. Kalau misalkan dipicu dengan tindakan kekerasan berkelanjutan dari orang tuanya, dari teman sekelasnya, itu gedenya bisa aja dia balas dendam gitu, melakukan tindakan-tindakan yang sangar gitu. Dan karena psikopat itu tidak banyak dilakukan penelitian di Indonesia, maka bisa saja psikopat-psikopat yang dimaksud itu tuh udah nongkrong di berita-berita kita sebagai pembunuh berantai, sebagai orang jahat dan sebagainya, tapi kita tidak identifikasi dan kita tidak lakukan penelitian sehingga kita tidak bisa menciptakan upaya mitigasi dan antisipasi terhadap kasus-kasus berikutnya dan selanjutnya gitu. Kan kita nggak tahu terhadap hal itu gitu. Makanya saya ajak kepada Baraya, kita nggak usah menghakimi orang itu psikopat atau enggak gitu ya. Karena kemarin juga penghakiman terhadap orang Taufik Hidayat itu psikopat itu kan dampaknya besar. Karena dia bisa saja di pengadilan mengaku bahwa dirinya benar-benar psikopat, dan karena itu maka dia disebut sebagai gangguan kejiwaan, dan karena itu bisa aja dia lepas gitu kan. Karena kita tuh gampang banget nyebut orang ini psikopat, introvert, ini sigma male, apa segala rupa, gampang sekali kita mendiagnosis orang tuh dengan seperti itu gitu. Makanya kita abaikan dulu dengan istilah-istilah yang semacam itu, tetapi kita fokus pada kalau ada orang yang suka sekali memanipulasi orang, misalkan berbohong, menjelekan, bergosip dan sebagainya, kemudian dia itu tidak punya empati, tidak punya simpati, tidak punya belas kasihan dan sebagainya, dan kemudian dia itu adalah orang-orang yang suka menyendiri tetapi suka merencanakan sesuatu yang mengerikan dan seterusnya. Nah, kalau Baraya ketemu sama orang-orang yang semacam itu, ya Baraya ajak berteman sebaik-baiknya, karena mungkin saja dengan berteman dengan Baraya dia bisa menjadi lebih baik, atau Baraya menjauh darinya, atau Baraya lapor, atau Baraya coba konsultasikan dengan orang-orang yang lebih punya otoritas untuk membicarakan hal itu, agar kita semua terbebas dari hal-hal yang mungkin akan berdampak buruk di masa yang akan datang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan psikopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.